Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama kami di MJD Podcast Masjid Jami Darussalam, dakwah dari desa untuk dunia. Bersama saya Lolita Aulia selaku host pada hari ini. Dan tentunya kita kedatangan narasumber yang begitu istimewa, yakni Ustadz Muhammad Karim, yang tentunya pemirsa yang di rumah sudah hafal, karena beliau ini termasuk narasumber yang selalu mengisi acara podcast ini ya Ustadz. Baiklah Ustadz Muhammad Karim, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat fil afiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah Ustadz Karim dan juga para pemirsa yang ada di rumah, seperti yang kita ketahui bersama, sebentar lagi kita akan bertemu atau menjumpai Hari Agung yang dirayakan oleh seluruh umat muslim di dunia, yakni Hari Raya Idul Adha. Nah, Hari Raya Idul Adha ini tentunya sangat identik dengan ibadah berkurban. Oleh karena itu pemirsa, pada podcast kali ini kita akan membahas materi tentang berkurban. Untuk itu sebagai awalan untuk informasi mendasar bagi saya dan juga pemirsa yang ada di rumah Ustadz, bagaimana sih hukumnya umat muslim ini untuk melakukan ibadah kurban? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun jenengan berada, khususnya warga desa Bunut Wetan, kalau ditanya apa hukum kurban itu, jawabannya yaitu sunnah. Jadi sunnah itu intinya kalau dikerjakan ya mendapat pahala, andai tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Itu sunnah. Itu jadi sunnah itu pilihan, anjuran kalau bahasanya itu anjuran. Nah, kurban sendiri itu yang benar itu sebenarnya kurban, bukan korban. Oh iya, berkurban. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu ada banyak istilah. Ada namanya kurban, berasal dari kata korobah. Artinya itu mendekatkan diri pada Allah. Jadi dia menyembelih hewan, kemudian disedekahkan dengan niatan ingin mendekat kepada Allah. Itu namanya kurban. Bukan korban, itu nanti mengorbankan orang lain. Yang kedua ada istilah juga udhiyah dalam Al-Quran. Udhiyah itu sama sembelihan atau kurban, itu bisa dengan. Atau nahar, ada kitab, ada ayatnya itu, inna a'toina kal kautsar fasolli, sholatlah kamu li rabbika wanhar, kemudian sembelihlah hewan kurban. Nah, itu jadi ada istilah kurban, udhiyah, kemudian nahrun, naharah, non haro. Nah, itu secara istilah. Dan kalau ditanya hukumnya apa, hukumnya itu sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, sudah tahu kan ya pemirsa yang dari rumah, jadi hukumnya berkurban itu adalah sunnah. Jadi dianjurkan untuk melakukannya. Tapi apabila belum bisa juga tidak apa-apa. Nah, kalau selanjutnya nih Ustadz, jenis-jenis kurban. Nah, itu seperti apa atau apa saja sih Ustadz? Umumnya kita bahas di Indonesia saja. Ada kambing, ada sapi, kan hanya dua itu. Kalau Indonesia saya tidak bahas onta karena di sini tidak ada unta. Nah, jadi intinya binatang dua itulah kalau yang kita sekarang hewan kurban. Ya pakai perspektif umumnya saja bahwa yang hewan yang bisa dijadikan kurban itu ya domba itu yang kulitnya putih tuh. Ada kambing Jawa, orang menyebutnya biasanya ada yang hitam, ada yang coklat. Bedanya dengan kambing sama domba. Domba itu yang bulunya agak tebal. Kemudian setelah itu sapi. Itu saja. Nah, kalau barusan kan sudah dijelaskan kalau ada hewan-hewan yang dijadikan untuk kurban, seperti kalau di Indonesia kan kambing, domba atau sapi. Nah, untuk misalnya saya mau kurban sapi atau saya mau kurban kambing, nah, adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memilih hewan tersebut? Oke, secara umum syarat yang harus dipenuhi hewan yang akan dikorbankan itu layak untuk dikonsumsi. Oh iya. Apa ukuran layak konsumsi? Ulama merinci itu. Pertama, dewasa.
Misalnya kalau korban kambing, ya kambing yang sudah layak, oh itu pantas kalau dikonsumsi. Dagingnya bagus, fisiknya bagus, umurnya sudah pantas. Nah, itu. Nah, sehingga Pak ulama memerinci lagi. Ada yang memberi secara umur, kalau domba itu ya bolehlah minimal 6 bulan ke atas. Oh iya. Jadi paling 6 bulan ke atas itu namanya kambing muda masih. Orang menyebutnya giginya yang poel. Gimana kalau nggak poel tapi sudah umur 1 tahun, apa badannya bagus, layak lah kalau dikonsumsi, itu sehat, itu boleh lah. Oh itu boleh. Boleh. Nah, kalau untuk kambing, jadi kambing itu 1 tahun. Kalau sapi itu umurnya 2 tahun mau masuk ke 3 tahun. Kalau onta 5, ya itu saja. Ya, kalau misalnya nih Ustadz, misalnya ketika berkurban entah itu kambing atau sapi, ternyata umurnya ini masih muda atau belum, misalnya tadi kan batasnya 6 bulan lah minimal. Kalau misalnya di bawah 6 bulan itu gimana Ustadz? Tidak boleh. Kalau orangnya nggak tahu misalnya gitu. Kecuali dia nggak tahu itu. Gitu ya. Kalau sudah tahu itu lain persoalan. Intinya kalau apapun, kalau orang yang tidak tahu, bahasa hadisnya itu rufi al kolam, tidak dicatat. Jadi tidak dianggap itu. Jadi itu. minimal kalau domba itu namanya itu kalau dalam kitab fikih itu jaza, kambing muda, hewan yang muda. Apa namanya, ya umurnya kalau secara umur 6 bulan ke atas lah. Apalagi ciri kedewasaan secara umur itu ya 6 bulan ke atas. Ada yang 1 tahun, ada yang sapi itu 2 tahun lebih, dan onta itu 5 tahun lebih, 5 tahun lah. Masuk umur 5 tahun lebih. Apalagi tanda kedewasaan itu ya giginya poel. Dari gigi tadi. Dari gigi poel. Itu menjadi ciri kedewasaan. Apalagi ya, ciri hewan yang layak untuk dijadikan kurban itu ya sehat. Iya, tidak cacat. Tidak cacat. Misalkan begini. Gimana kalau tanduknya tidak ada? Apakah itu tergolong cacat? Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kita ini maksudnya biasa saja makan pada daging kambing yang tanduknya tidak ada? Kalau saya pakai jawaban pribadi, ya biasa, wong saya nggak makan tanduknya, itu boleh. Iya benar. Apalagi yang pecinta kambing ini. Artinya itu biasanya layak, langsung daging boleh, gitu ya. Boleh. Tapi kalau sudah berpenyakitan itu yang nggak boleh, cacat dan jadi dilihat dari keadaan fisiknya, sehatnya juga ya. Ya kan nggak layak dikonsumsi. Oke. Nah seperti itu. Kalau tadi kan kita tentang syaratnya hewan kurban itu yang layak seperti apa. Nah tentunya kalau misalnya mau dijadikan kurban ini kan harus disembelih dulu. Nah syarat-syarat penyembelihan hewan kurban yang benar itu seperti apa sih Ustadz? Oke. Yang harus ada itu ada namanya saluran makanan dan saluran darah. Saluran makanan dan saluran nafas. Ya. Saluran makanan dan saluran nafas. 2 itu minimal, kita fikih menyebutnya. Itu harus terputus. Kalau ingin lebih sempurna, saluran darah. Jadi ada 3. Itu yang kalau tukang jagal harus paham itu. Oh iya, tukang jagal ya. Yang menyembelih harus paham, minimal itulah 2 itu. Kerongkongan ya. Yaitu. Jadi nafas dan makanan. Saluran makanan. Nah, ini misalnya Ustadz ya, waktu peristiwa atau saat menyembelih, tukang jagalnya ini menyembelih. Nah, terus masalahnya ini tidak langsung terputus. Jadi melakukan prosesi penyembelihan itu 2 kali mengulangi. Nah, itu hukumnya melakukan penyembelihan sebanyak 2 kali itu hukumnya apa Ustaz? Yang sangat dianjurkan sekali. Andai 2 kali boleh-boleh saja. Kalau umpama belum terputus. Jadi pokoknya yang 2 saluran tadi harus terputus. Ya? Makanya dibutuhkan teknik atau skill atau kemampuan yang mumpuni. Oh, jadi tukang jagal jangan sembarang jagal. Jangan sembarang. Kenapa itu diatur? Karena dalam agama Islam tidak boleh menyakiti hewan. Jadi meskipun dia akan menyembelih, pakailah cara-cara yang ihsan, yang terbaik. Makanya sunnahnya itu
pisaunya harus diasah dulu. Harus tajam. Nah, harus tajam. Terus tahu yang jagalnya itu mana urat-uratnya, mana yang saluran makanan, saluran nafas, mana saluran darah. Itu lebih sempurna terpotong. Sehingga kalau itu terpotong sekali saja hewan langsung mati. Jadi tingkat sakitnya itu berkurang, ya tidak ada lah. Langsung gitu ya. Bahkan disunnahkan kalau menyembelih jangan di depan hewan yang lain masih hidup. Oh, jadi hewan yang lain masih hidup, ditutup, dipakai tirai ya. lah. Itu dianjurannya begitu. Seperti itu ya. Ini buat para jagal ya, agar tahu dulu ilmunya sebelum proses sembelih. Nah, kalau tadi hukum cara menyembelih ya Ustadz. Nah, apakah ada waktu yang baik atau yang tepat melakukan penyembelihan sih Ustadz? Hewan kurban itu, karena pengertian apa itu hewan kurban adalah hewan yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Jadi 4 hari. 4 hari ya. Jadi mulai kapan? Ya kalau umumnya itu setelah matahari agak mengangkat sedikit waktu duha itulah, atau paling ukuran terbaik itu setelah sholat Idul Adha. Jadi setelah sholat itu langsung sembelih. Berakhirnya kapan? Tanggal 13 waktu matahari terbenam. 13 Dzulhijjah maksudnya. Jadi 10, 11, 12, 13. Jadi 4 hari. Jadi kalau duhur tanggal 13 masih boleh. Tapi kalau sudah terbenam, nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi kalau hewannya banyak, usahakan 4 hari itu nyembelih semua. Nanti gimana distribusinya? Boleh di luar hari tasyrik. Jadi hukum mendistribusikan atau membagikan daging kurban di luar tasyrik boleh. Itu enggak apa-apa. Boleh, Saya kira itu juga saat hari nggak harus. Ya. Nah, kalau misalnya proses ini waktu sembelih itu kan Ustadz, dagingnya biasanya dibagikan, didistribusikan seperti itu. Nah, beberapa bagian dari hewan kurban ini yang biasanya tidak terpakai itu kulitnya. Nah, kalau misalnya ini ada orang-orang atau panitia yang menjual kulit hewan kurban. Nah, itu hukumnya apa sih menjual kulit hewan kurban? Oke. Secara umum begini, kurban itu kan satu hewan yang disembelih dengan tujuan ibadah, ingin mendekat pada Allah tadi. Maka tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan upah. Haram dijual dan haram juga dijadikan upah. Gimana kasusnya kalau kulit hewan kurban itu? Maka caranya jangan akad jual dulu, berikan ke salah satu orang. Diberikan dulu. Misalkan kepada orang miskin tadi yang berhak. Setelah itu terserah orang miskin tadi. Dia menjualnya, dia mengkonsumsinya boleh. Nanti kalau dia jual, uangnya diberikan panitia boleh. Seperti itu. Boleh. Jadi ya kayak misalnya daging saya berikan ke si A misalnya, terus dagingnya sama si A ini dijual, boleh. Dibuat bahan apa gitu? Boleh, terserah. Karena akadnya sudah dikasih. Saat daging itu diberikan, misalkan saya panitia korban memberikan daging korban atau kulit ke Mbak Lola, itu sudah menjadi hak milik Mbak Lola 100%. Dan terserah Mbak Lola mau diapakan, mau dibuat makanan, mau dijual, boleh. Yang terpenting akadnya tadi. Jadi itu untuk orang miskin. Tapi orang kaya ada yang berpendapat kalau orang kaya mendapat daging korban terus dia jual, ini yang mengatakan nggak boleh. Jadi harus konsumsi. Pendapat intinya kalau tentang kulit, kalau memang karena begini, kulit itu kan tidak semua orang mampu mengolah. Buat apa kulitnya hewan punya kulit ini, wong saya masak gak bisa, katingu di ngericiki membersihkan juga gak bisa. Maka salah satu cara terbaiknya memang dijual ke yang pengalaman. Ya kasih saja ke salah satu orang, ke orang gak punya, ke panitianya. Nanti ini punya kamu, itu terserah kamu jual, saya jual, umpama dapat 200. Nah itu kan jadi uangnya, atau dia sedekahkan lagi ke panitia buat beli makanan, rokok, kopi, konsumsi, boleh itu. Itu yang pertama gak boleh dijual. Kalau ingin dijual itu caranya tadi. Yang kedua, daging korban tidak boleh dijadikan upah.
Tidak boleh dijadikan upah. kepada panitia. Oh, jadi panitia. Oh iya, berarti tidak boleh menerima upah melalui daging kurban ini. Ya. Begini, gimana caranya Pak? Panitia itu kan capek, Iya. misalkan. Ya, biasa. Ya butuh konsumsi. Ya caranya jangan umpama ya. Daging kurban ini upah, ini daging kurban sebagai upah karena kamu sudah jadi panitia. Itu nggak boleh. Oh, seperti itu. Kalau misalnya jadikan konsumsi itu, Nggak apa-apa. Ini daging kurban hakmu. Kamu dapat hak oh, untuk istilahnya ini bagian kamu gitu dapat. ya. Tapi jangan dijadikan upah. Contoh, gimana cara ngeri Pak bahwa ini upah untuk panitia? Misalkan daging kurban itu ada yang dimasak. Iya. Terus dibuat makan panitia saja. Yang selain panitia gak boleh makan. Jelas itu sebagai upah. Oh, gitu. Yang seperti itu gak boleh. Jadi harus tetap untuk semua ya, Ustaz. Ya. Jadi kalau ingin dimasak itu daging kurban, mboh yang jadi panitia, mboh Atau ya yang orang lewat. Silahkan Atau makan. yang lihat boleh, Nah, monggo ini silakan daging makan kurban, boleh itu. Ya. Asalkan saat memberikan daging itu, memasak daging, tidak niat dijadikan upah karena dia sudah menjadi panitia. Gak boleh jadikan upah, gak boleh dijual. Oh, ya. Nah, diberikan sebagai daging korban, boleh. Boleh. Nah, kalau sudah diberikan, terserah dia. Mau dimasak, terus dikembalikan ke panitia, boleh. Oh iya. Itu cara. Nah, ini pentingnya niat itu. Ya. Ya, nah, begitu. Nah, kalau ini misalnya nih Ustadz, membagikan daging kurban dalam kondisi sudah matang. Nah, hukumnya apa? Apakah boleh atau tidak? Justru dianjurkan. Oh, dianjurkan. Kalau dalam mentah. Oh, matang. Iya, ini matang. Oh, matang. Matang. Boleh. Asal tapi anjurannya begini, yang sangat dianjurkan dalam keadaan mentah. Kenapa? Karena saat diberikan, kalau diberikan mentah, apalagi ya buat orang nggak punya, dia kan bisa menjualnya, Oh, iya. bisa juga mengkonsumsinya. Bisa punya pilihan. Lebih punya pilihan dia. Bisa buat dendeng, bisa buat sate gulai, bisa buat dikeringkan, apalagi ya banyak menu yang dia inginkan. Tapi kalau sudah sate gulai sedangkan dia kolesterol, nah itu kan sudah mempersempit ya. Jadi langsung harus menerima mau gak mau malah ya. Anjuran terbaik daging kurban itu diberikan secara mentah. Anjurannya mentah. Andai ya. Misalkan saya kurban kambing. Gimana Pak, saya juga ingin memberikannya dalam keadaan masak. Ada yang berpendapat itu boleh. Yang terbaik adalah ada dagingnya yang dibagi mentah, ada yang dibagi masak, boleh. Biar ada dia melaksanakan kesunahan. Ya mungkin separuh kasihkan yang mentah, separuh lagi yang separuh dimasak, dimatang. Ya gak apa-apa untuk dimakan bersama misalkan, boleh itu. Karena begini. Kalau Mbak Lola korban, hewan korban itu dibagi 3. Hewan kurban dibagi 3. Misalkan satu kambing ya, dibagi 3 tumpuk itu. Tumpuk pertama, tumpuk kedua, tumpuk ketiga. Tumpuk pertama dimakan sendiri, boleh 1/4. Oh ya. Tumpukan saya 1/4 ke selanjutnya 3/4-nya. 3/4 namanya itu. Nah, tumpuan yang kedua disedekahkan kepada orang miskin. Tumpuan ketiga boleh dihadiahkan kepada sanak famili meskipun itu kaya. Jadi dikonsumsi sendiri, disedekahkan atau dihadiahkan, boleh ini. Jadi ada 3. Ada 3. Jadi itu pembagian. Tapi yang terbaik kalau sudah berkorban ya disedekahkan semua. Oh iya. Tapi ada yang berpandangan begini, nggak apa-apa masak 1 kilo sih sebagai cari berkahnya lah. Biar masak untuk makan bersama keluarga, biar dapat berkahnya. Ini daging kurban, ini ibadah itu. Oh ya, seperti itu. Itu pembagiannya. Nah, pembagian kurban seperti itu ya, pemirsa yang ada di rumah. Nah, sekarang yang menarik ini seperti ini Ustadz. Indonesia kan negara kita ini sudah banyak beragam agama ya. Bahkan di sekitar kita juga banyak sekali non-muslim. Nah, misalnya ini Ustadz, ada non-muslim yang mempunyai keinginan untuk melakukan kurban. Itu hukumnya seperti apa? Diterima saja. Misalkan Pak Kojin jadi panitia. Kok ada orang non-muslim pengen guyupi. Aku pengen sih bawa sapi lah, terima saja.
Oh iya. Ya disembelih dengan cara kita, karena yang akan makan kan kita. Oh, jadi tetap Ya lewat diterima kita saja, ya. gak apa-apa. Ya dibagikan secara jadi kita tidak akan mengurus lebih dalam, nanti ibadahmu itu jangan diurus Sebagai itu. bentuk toleransi ya gitu ya. Terima saja gak apa-apa. Termasuk sebaliknya, kalau ada pertanyaan itu biasanya Iya, bolehkah menerima. kita memberikan daging korban kepada non muslim? Boleh saja. Oh, Boleh jadi saja. bentuk sedekah gitulah ya. Ya, Ustaz. karena kalau intinya karena ya, agama juga harus tampil menarik bagi mereka yang non muslim. Siapa tahu ya lewat Ya, situ mereka dengan begitu. ya tertarik untuk atau Jadi, dapat hidayah. Misalnya siapa tahu Ustaz habis intinya menerima daging kalau kurban. panitia kita menerima korban bukan korban, ya mereka kan nggak punya ajaran seperti kita. Ya, menerima sapi atau kambing dari mereka, kita sembelih dengan cara kita, silahkan terima. Oh iya. Konsumsi dengan itu halal. Yang penting sembelihannya itu sesuai syariat. Atau juga membagikan kasih dia non muslim daging korban, boleh itu. Oh, seperti itu. Boleh saja, niatkan saja, itu syiar dan dakwah. Itu akan lebih baik. Iya. Wah, sangat menarik ya Pak Mirsa dari rumah. Nah, untuk selanjutnya ini pertanyaannya tentang akikah. Nah, seperti kita ketahui kan kalau akikah kita menggunakan kambing ya Ustadz. Nah, apakah boleh menggabungkan akikah dengan ibadah kurban? Menggabungkan satu kegiatan dengan dua niat boleh saja. Itu sama dengan untuk menjawab bolehkah misalkan kita nanti kan puasa Arafah. Ya. Sekaligus saya niat kodok Ramadan, boleh. Oh, seperti itu. Jadi sama ya. Tapi yang wajib itu niat kodoknya itu. Saya niat kodok Ramadan. Nah, kebetulan saya juga niat puasa di Arafah, boleh. Itu juga untuk menjawab bolehkah berbarengan niat akikah dan kurban, boleh. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya begitu. Kalau kurban anjurannya dibagi mentah dagingnya. Kalau akikah anjurannya dibagikan matang. Biasanya sate atau sate gulai atau bundang baca sholawat biasanya akikah. Apakah gimana Pak kalau dicampur itu niatnya? Ya di separuh saja. Setengah-setengah tadi ya. Misalnya setengahnya untuk yang mentah, setengahnya dalam untuk yang matang. Ya, yang matang. Biasanya oleh panitianya itu jadi makan bersama sebagai akikah kan begitu. Iya. Untuk yang di situ saja. Pokoknya yang orang di situ boleh makan. Yang nggak boleh itu yang bukan panitia nggak boleh makan. Nah, itu jelas. Jadi itu upah sebagai ya nanti. Upah nanti. Sebagai upah. Diingat-ingat ya untuk para panitia, jangan dimakan sendiri. Itu untuk konsumsi bersama. Karena itu daging korban soalnya. Iya. Oke. Nah, ini misalnya Ustadz, di salah satu anggota keluarga kita ada yang sudah meninggal dan beliau ini belum melakukan kurban. Nah, apakah boleh kita melakukan ibadah kurban yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal? Korban itu satu ibadah juga bernilai sedekah. Untuk menjawabnya, apakah itu sama dengan menjawab pertanyaan, bolehkah saya bersedekah atas nama mayit atau yang sudah meninggal? Ya boleh saja. Oh, berarti boleh. Boleh saja. Walaupun saya tahu bahwa memang ada yang berpendapat tidak boleh. Tidak boleh itu kalau kira-kira begini, tidak boleh kecuali dia berwasiat. Misalkan ada orang sudah sakit ya, sudah kerasa dia akan meninggalkan dunia ini, aku mati sembelih yang satu kambing untuk ini, itu uang itu yang 5 juta belikan kambing. Itu berarti wasiat. Nah, yang itu wajib itu. Kemudian dia meninggal, maka ahli warisnya itu yang wajib berkorban atas nama mayit. Orang yang sudah meninggal tadi. Nah, sekarang begini. Panitia korban ini harus hati-hati. Ada korban itu namanya korbannya itu sunnah. Ya, gak nadar. Iya. Ada yang korbannya itu korban wajib. Dia nadar. Misalkan, kalau saya sekarang tahun ini nikah, saya akan berkorban. Nah, itu nadar. Saya janji akan berkorban. Harus ada kata janji dan nadarnya.
maka dia ini korban wajib. Kalau korban wajib, yang korban tidak boleh makan, disedekahkan semua. Yang korban tidak boleh. Nah, termasuk yang apa itu tadi, wasiat itu korban Wasiat tadi ya? nggak boleh. Oh, jadi tidak boleh ikut mengkonsumsi ya, Konsumsi. Ustaz? Kalau kurban sunnah tadi kan dibagi 3 Iya. tadi, dimakan sendiri, disedekahkan dan dihadiahkan. Tapi kalau korban wajib karena dia nazar, seluruhnya disedekahkan. Oh iya. Nah, Oke, itu begitu beda. ya. Nah, maka panitia harus kalau nerima hewan kurban harus perjelas. tanya dulu. Ya, ini korban sunnah ataukah Korban korban wajib? wajib. Karena nazar tadi, karena sumpah. Itu. Oke. Ya. Nah, Makanya jangan sembarang nazar, nanti Mbak Lola aku lek nikah tahun ini nanti korban unta. Wah, waduh, cari untanya kemana? beli ke Ustaz? Mekah nanti. Haji dulu nanti dibawa untanya pulang. Oke, nah ini pertanyaan terakhir Ustadz, pertanyaan terakhir. Saya pernah mendengar tentang larangan orang yang berkurban ini untuk melakukan potong kuku. Nah, apakah itu memang benar ada dasar larangan orang yang berkurban itu tidak boleh potong kuku? Dianjurkan saja. Misal kalau sudah mau niat berkorban masuk tanggal 1 Dzulhijjah, Iya. jangan potong kukunya sampai hewannya itu disembelih. Kan hanya butuh berapa? 10 hari, 13 hari lah ya. Yang cewek-cewek. Jadi biar Dipanjang. kenapa? Karena alasannya biar itu menjadi saksi atas ibadah, biar dapat ampunan sama. Setelah itu bolehlah dipotong. Setelah itu. prosesi kurban itu. Jadi makruh saja, tidak dosa dipotong. Karena begini, dalam Islam juga ada anjuran ajaran toharoh. Suci tadi. Nah, jadi umat Islam tampil bersih, tampil menarik, dan anjurannya itu ya tidak boleh dari 40 hari lah harus potong kuku, membersihkan bulu ya sebulan sekali lah. Ya potong, merapikan kumis, potong kuku, itu sangat dianjurkan biar umat Islam itu tampil enak dilihat, sedap dilihat. Sebersih, Nah. rapi gitu ya Ustadz. Jadi- Sejuk di pandangan. Jangan sampai lebih 40 hari. Kalau di bawah 40 hari potong Nanti- kuku, bersih lah. Kalau itu kan iya. hanya paling 13 hari. Iya. Saya Jadi kira masih belum panjang banget ya Ustadz Ya, ya. Ya, oke. Wah, kita sudah banyak sekali mendapat informasi dari Ustadz Karim. Tentunya terima kasih banyak. Dan bagi para pemirsa yang di rumah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan kita sudah mendapatkan informasi tentang ibadah kurban. Dan jangan lupa untuk para tadi ya, jagal-jagal ya. Jangan lupa cara menyembelih yang benar dan juga hukum-hukum kurban, syarat-syaratnya semua monggo dipenuhi terlebih dahulu supaya nanti kurbannya juga berjalan lancar dan juga diterima. Seperti itu. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Karim yang Ya, sudah sama-sama. berbagi informasi kepada kami semua. Dan tentunya kepada pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu tonton channel MJD Podcast Masjid Jami Darussalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, saya Lolita Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.